Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue, Anzali, di channel Auriga Aruna. Di video kali ini, gue akan bahas tentang sikap umat Islam menghadapi virus corona. Mbak bro, mas bro, dunia sedang dirundung duka. Ratusan ribu manusia terinfeksi virus corona. Puluhan ribu orang meninggal dunia karena COVID-19 ini. Penyebaran virus corona yang masih masif membuatnya menjadi wabah, bahkan pandemi. Kini kita harus bersatu, bahu-membahu menghadapi virus corona. Dalam sejarah Islam, wabah penyakit sudah beberapa kali terjadi. Dalam Islam, wabah disebut wabak dan taun. Kisah yang paling masyhur mengenai wabah terjadi di era Umar bin Khattab. Puluhan ribu orang meninggal dunia akibat wabah di Amwas-Syam. Bahkan ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi korban wabah yang disebut taun Amwas. Sebut saja seperti Abu Ubaidah, Mu'az bin Jabal, dan Suhail bin Amr. Mereka wafat karena terjangkit penyakit wabah. Wabah ini pun pernah terjadi di era ahli hadis Ibnu Hajar al-Asqalani. Pasti pada bingung ya, siapa tuh si Ibnu Hajar al-Asqalani? Ibnu Hajar al-Asqalani adalah salah satu ulama besar yang dimiliki umat Islam. Dia adalah seorang ahli hadis yang bergelar Syekhul Islam dan Al-Hafiz karena keilmuannya. Ibnu Hajar lahir di Mesir di bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Nama aslinya adalah Ahmad, sedangkan Hajar adalah nama kakeknya. Kakeknya adalah seorang yang pendiam sehingga disamakan dengan batu. Sementara Al-Asqalani dinisbahkan nama tempat di Palestina, yaitu Asqalan, karena kakek moyangnya berasal dari sana. Sejak kecil Ibnu Hajar hidup yatim piatu karena ibunya meninggal sejak Ibnu Hajar masih bayi. Kemudian sang ayah menyusul keharibaan Allah ketika Ibnu Hajar berumur 4 tahun. Sebelum meninggal, ayahnya sempat berwasiat kepada 2 orang alim. Mereka adalah Zakiyuddin Al-Khurubi dan Syamsuddin Ibnul Khoton Al-Misri. Isi wasiatnya adalah agar menjaga anaknya sepeninggal dirinya. Ibnu Hajar sudah hafal Al-Quran sejak 9 tahun. Ketika dirinya berumur 12 tahun, sudah menjadi imam sholat tarawih di Masjidil Haram. Ibnu Hajar juga menjadi ahli hadis setelah berguru dengan Al-Iraqi. Selain ahli hadis, Ibnu Hajar juga seorang ahli fikih. Ibnu Hajar menikah ketika berusia 25 tahun dengan seorang yang bernama Anas. Dari pernikahannya tersebut, Ibnu Hajar dikaruniai 5 orang anak perempuan yang bernama Zain Khatun, Farhah, Aliyah, Robiah, dan Fatimah. Beliau kemudian menikah lagi dengan seorang budak dan melahirkan anak yang bernama Muhammad. Al-Muayyad, penguasa Kairo dari dinasti Mamluk, waktu itu memerintahkan menggelar doa bersama di lapangan untuk menangkal wabah tersebut.
Perintah raja ini didukung beberapa ulama. Sebelum menggelar doa bersama, warga diminta untuk puasa 3 hari. Setelah itu sholat, barulah berdoa bersama di satu tempat. Jadilah doa bersama ini yang dihadiri penduduk Kairo, ulama, dan sultan. Pasca doa bersama itu, korban malah bertambah banyak. Tercatat rata-rata orang yang meninggal 1.000 orang per hari. Bahkan Ibnu Hajar pun harus kehilangan 3 anak perempuannya, yaitu Fatimah Aliyah dan Zenhotun yang dalam keadaan hamil. Sementara Ibnu Hajar tidak menghadiri acara itu. Ibnu Hajar lebih memilih mengarantina dirinya sendiri di rumahnya. Karena menurut Ibnu Hajar, melakukan doa di tanah lapang dalam keadaan wabah penyakit adalah bid'ah. Ibnu Hajar menolak 2 kali ajakan Sultan Al-Mu'ayyad untuk bertemu dalam suatu kegiatan. Kehilangan 3 putrinya ini membuat Ibnu Hajar berduka. Ini yang menggerakkan Ibnu Hajar untuk menulis kitab Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, yang artinya pemberi bantuan kepada penderita penyakit ta'un. Dalam kitab ini Ibnu Hajar membahas tuntas tentang penyakit ta'un atau wabah. Buku tersebut menerangkan secara rinci baik dalam tinjauan agama, sosial maupun medis tentang beberapa hal yang sangat penting yang menjadi faktor penyebab merebahnya penyakit wabah dan penyakit ta'un tersebut. Ibnu Hajar menolak untuk kumpul-kumpul serta doa bersama untuk menangkal wabah. Selain menimbulkan mudarat yang lebih besar, menurutnya ritual ini tidak pernah diajarkan dalam Islam. Seandainya saja ritual itu disyariatkan, tentu ia akan menemukan para sahabat Nabi, tabi'in, dan ulama melakukan itu. Dalam buku itu, Ibnu Hajar juga menulis mengenai masa wabah. Ibnu Hajar sendiri wafat karena penyakit diare yang tak kunjung sembuh. Ia menderita penyakit itu selama 1 bulan. Diare tersebut semakin parah hingga mengeluarkan darah. Sampai akhirnya Ibnu Hajar dijemput oleh ajalnya. Dunia Islam kehilangan salah satu ulama besar. Itulah cerita mengenai Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menghadapi wabah penyakit. Semoga Mbak Bro dan Mas Bro dapat mengambil hikmahnya di dalam kehidupan. Sekian dari gue, akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share ya.